Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kristober semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kekaguman yang berlebihan tetapi tidak memperhatikan hukum-hukumnya malah justru bisa terbalik menjadi penghinaan. Tidak banyak yang tahu niat baik dan kebebasan berekspresi seniman di Amerika yang awalnya ingin menghormati Nabi Muhammad SAW malah berujung kontroversi. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة. Di gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat di Washington DC terpampang beberapa relief atau patung yang menempel pada permukaan dinding yang terbuat dari batu pualam. Salah satu relief itu menampilkan sosok Nabi Muhammad SAW bersama 18 tokoh lainnya yang dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh dan sebagai tokoh paling penting dalam sejarah hukum dunia seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Konfusius, dan Charlemagne. Penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh sejarah dan memiliki banyak pengikut di dunia dijadikan alasan pemajangan patung tersebut. Patung Nabi Muhammad SAW di gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat digambarkan sedang memegang Al-Quran di tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya. Patung ini sudah dibuat sejak gedung Mahkamah Agung dibuka pada tahun 1930. Karena Islam sangat melarang penggambaran sosok Nabi Muhammad SAW, berkali-kali muncul seruan beberapa pemimpin organisasi Islam untuk menghancurkan wajah patung itu dari dinding gedung tersebut, termasuk di Indonesia. Selain itu, pihak Muslim juga menuntut kesalahan identifikasi Nabi Muhammad SAW sebagai pendiri Islam dan bukan sebagai Nabi. Sebuah petisi yang ditandatangani oleh 16 kelompok Islam di seluruh dunia akhirnya ditanggapi pihak Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung di Amerika saat itu menolak petisi dengan alasan bahwa penggambaran Nabi Muhammad SAW di ukiran dinding itu bermaksud baik. Pedang yang dipegang bukanlah simbol kekerasan, tetapi simbol keadilan, sebagaimana beberapa patung di Mahkamah Agung itu yang juga memegang pedang. Pihaknya juga menolak menghancurkan patung karena itu akan merusak kesatuan artistik hiasan dalam gedung itu. Sementara itu, seniman sang pemahat patung, Adolf Weinman, adalah seorang pengagum sosok Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Weinman diberi kebebasan untuk memahat siapapun sosok yang merefleksikan fungsi dari gedung Mahkamah Agung itu sendiri. Dan karena ini berbicara soal keadilan, Weinman pun membuat patung Nabi Muhammad SAW sebagai refleksi pengakuan dan penghormatan dirinya atas kredibilitas dan jasa besar Nabi Muhammad SAW terhadap perkembangan sejarah hukum di dunia. Dalam relief itu digambarkan bahwa perawakan Nabi SAW itu berisi, kuat dan kekar. Wajahnya sangat simpati, berwibawa dan tatapan matanya tajam, tetapi tidak menakutkan. Al-Quran diletakkan pada dada, bukan dijinjing atau dikempit seperti kebanyakan patung. Di sini, sang seniman ingin menggambarkan bahwa Al-Quran itu ada dalam jantung sang Nabi. Yang tak kalah menarik, cara Nabi Muhammad SAW memegang pedang. Yang dipegang bukanlah gagangnya, tetapi di atas gagang atau bagian yang tajam. Itu berarti keadilan telah dilaksanakannya, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya. Pedang yang dipegang juga menghadap ke bawah, yang menandakan kalau pedang di sini bukan sebagai alat perang, tetapi lambang keadilan yang harus direalisasikan. Patung Nabi Muhammad SAW juga pernah dipajang di Manhattan Appellate Courthouse di New York. Patung Nabi Muhammad SAW berdiri di antara sekitar 9 patung lainnya di atas gedung pengadilan banding Manhattan itu. Lagi-lagi ini juga merupakan pilihan sang pemahatnya, Charles Albert Lopez, yang ingin menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tokoh penting untuk kontribusi beliau dalam perkembangan hukum di dunia. Delegasi Muslim dari Indonesia, Mesir, dan Pakistan melalui kedutaannya di markas PBB mengajukan permintaan untuk meniadakan patung itu karena ini adalah suatu penghinaan. Ditambah lagi patung itu pernah tergeletak miring di atas rumput. Akhirnya setelah hampir berdiri tegak selama 50 tahun, patung Nabi Muhammad SAW itu dicabut dari jajaran 9 patung yang berdiri tegak di atas gedung pengadilan banding Manhattan, New York. Hingga kini masih terlihat satu tempat kosong bekas patung Nabi Muhammad yang dulunya sempat berdiri tegak. Dalam catatan perjalanan 4 bulan di Amerika, Buya Hamka menilai bahwa pengetahuan tentang Islam di negeri Paman Sam saat itu masih sangat kecil. Menurutnya, kebudayaan manusia memberi wujud kepada para nabi adalah ketika agama Nasrani memasuki Roma. Sejak itu, banyak seniman yang berlomba-lomba memahat patung menyerupai nabinya. Hamka sendiri meyakini bahwa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW sangat anti kepada patung. Inilah akibatnya kalau kebebasan berekspresi tidak memperhatikan toleransi, niat menghormati, tapi tidak tahu bagaimana cara menghormati. Kalau kita menganggap mereka tidak tahu akan larangan itu, tapi ketika akan membuat patung, pastinya mereka kan butuh contoh. Dan ketika contoh sosoknya itu tidak ada, kenapa mereka tidak berpikir kalau ada apa-apa di balik ketiadaan contoh itu? Umat Islam dilarang menggambar wajah para nabi itu karena ketika nabi masih hidup, tidak ada yang melukis wajahnya. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah sosok yang sederhana dan tidak ingin ditonjolkan melalui lukisan maupun gambar. Beliau juga tidak suka disanjung karena dikhawatirkan akan memunculkan pengultusan dan pemujaan. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, visualisasi figur Rasulullah SAW dikhawatirkan tidak akan mampu menggambarkan pribadi dan figur yang sesungguhnya. Meskipun niat dan maknanya baik, namun imajinasi tidak bisa dijadikan acuan gambar yang bisa berpotensi mengarah pada kebohongan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.